Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Kali ini Miss Tria akan menjelaskan tentang kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi, yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara itu, keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Yang pertama, kita akan mengenal kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ya, ternyata bumi itu tidak bulat secara utuh, tapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumpukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumpukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas yang ke permukaan bumi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Maluku. Bentuk muka bumi. Perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia yang ada di gambar. Pada peta fisiografi tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Pada musim dingin, suhu mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya iklim muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat musim hujan di Indonesia, yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai April, yaitu terjadinya angin muson barat. Angin muson tersebut bergerak dari Samudra Pasifik menuju Indonesia. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, yaitu pada bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin yang terjadi adalah angin muson timur. Angin muson dari benua Australia bergerak menuju benua Asia melalui wilayah Indonesia, tetapi dengan membawa sedikit uap yang dikandungnya. Akhirnya terjadinya musim kemarau di Indonesia.
Flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu bagian barat atau Asiatis, bagian tengah atau peralihan, dan bagian timur atau Australis. Secara astronomis, peta flora dan fauna di Indonesia dibagi ada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Flora dataran singgah. Flora bagian barat Asiatis merupakan flora hutan tropis dengan ciri-ciri tanaman berdaun lebat. Daerahnya meliputi Sumatera dan sebagian Kalimantan dan juga Jawa. Contoh floranya ada meranti, mahoni, damar, dan rafflesia. Flora bagian tengah atau peralihan merupakan flora yang tersebar di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Contohnya ada pohon pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Flora dataran Sahul. Flora bagian timur Australis merupakan flora yang memiliki daun panjang. Daerahnya meliputi Papua, Kepulauan Aru, dan kepulauan kecil lainnya. Contohnya ada Rasa Mala, Matoa, dan kayu ulin. Kemudian mari kita kenal fauna Asiatis. Fauna Asiatis merupakan fauna bagian barat, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya ada harimau Sumatera, badak bercula 1, gajah, dan burung elang. Fauna peralihan. Fauna bagian tengah mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Contohnya ada anoa, babi rusa, burung maleo, tapir, dan juga kuskus. Fauna Australis, fauna bagian timur tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contohnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, kanguru, dan juga burung kakak tua. Cukup sekian penjelasan dari Mistria mengenai kondisi alam Indonesia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.